Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar ada ungkapan pembeli adalah raja. Apakah itu benar? Dilihat dari perspektif agama Islam, ya. Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwasanya dalam Islam itu tidak seperti sistem kapitalis saat ini. Ternyata tidak mengenal konsep pembeli adalah raja atau sebaliknya pedagang adalah tuan. Sebuah konsep yang sering menghasilkan ketimpangan karena sering atau salah satunya seringkali menjadi tidak adil kepada yang lainnya. Dalam Islam, konsep kesetaraan posisi sangat diutamakan, entah dia pedagang ataupun pembeli. Tidak ada istilah salah satu pihak memiliki keistimewaan lebih dibanding pihak yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza istara wa idza qtada. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleransi dalam menjual, membeli, dan menagih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Sungguh hadis ini membuka mata hati dan pikiran saya bahwa kita tidak layak berlaku tidak adil pada posisi apapun kita berada. Karena kedudukan antara pedagang dan pembeli itu adalah setara. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan adil dan ihsan. Adil adalah penyebab keselamatan saja. Adil di dalam berdagang ibarat modal utama. Sedangkan ihsan adalah sebab keberuntungan dan meraih kesuksesan. Ihsan di dalam berdagang artinya apa? Islam di dalam berdagang itu ibarat laba. Tidak dianggap termasuk dari golongan orang-orang yang berakal. Orang yang hanya merasa cukup dengan modalnya saja di dalam transaksi-transaksi duniawi. Begitu juga di dalam transaksi-transaksi akhirat. Maka bagi orang yang memiliki agama, hendaknya tidak hanya sebatas berbuat adil dan menjauhi perbuatan zalim, namun ia meninggalkan pintu-pintu ihsan. Padahal di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman dengan sangat jelas. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan di dalam ayat 90 surah An-Nahl Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda, rahimahullahu imro'an sahlal bai'i sahlas syara'. Sahlas syira' ya. Semoga Allah merahmati orang yang mudah saat menjual dan mudah saat membeli. Jadi ketika kita bertransaksi jual beli, jangan terlalu ribet lah.
dimudahkan saja. Saling memudahkan. Ciri-ciri ekonomi Islam ya bisa dilihat dari dua hal. Dilihat dari berapa? Dua hal. Satu, ekonomi Islam itu selalu melibatkan Tuhan. Orang Islam berekonomi dengan niat karena Allah dan mengikuti peraturan dan hukum-hukum Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah saja. Syariat lahir dan batin ditegakkan dan hati tidak lalai dari mengingatnya. Aktivitas berniaga dianggap zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ekonomi Islam berlandaskan ketakwaan. Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan jalan untuk mencapai takwa dan melahirkan akhlak yang mulia. Ini adalah tuntunan Allah. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, modalnya uang untuk menghasilkan uang. Ya kan? Uang untuk menghasilkan uang. Tetapi dalam ekonomi Islam, modalnya ketakwaan untuk untuk mendapatkan takwa. Hasil dari ekonomi yang berlandaskan takwa akan lahir ukhuwah, akan lahir kasih sayang, akan timbul kemesraan, ya kan? Saling tolong menolong, bersopan santun, mendahulukan kepentingan orang lain. Semua yang terlibat dengan kegiatan ekonomi Islam ini akan menjadi tawadhu dan rendah diri, akan terhapus penindasan, akan terhapus penekanan, akan terhapus penzoliman dan ketidakadilan. Akhirnya masyarakat jadi aman, damai, dan hidup penuh sejahtera. Maka dari itu mulai sekarang konsep daripada pembeli adalah raja adalah keliru secara pandangan agama Islam. Maka dari itu jangan dipakai lagi ya. Jangan cuma pembeli yang menjadi raja, akan tapi kita setarakan ya. Nggak ada yang jadi raja, nggak ada yang jadi tuan. Setara kita haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.